Halo penggemar webtoon, selamat bertemu dengan saya di Itu Film. Bagi kalian yang suka dengan webtoon bergenre horor, pastinya sudah pernah membaca webtoon yang satu ini. Ya, baru-baru ini ada webtoon yang diadaptasi menjadi serial yang berjudul Sweet Home, yang mengisahkan seorang pria penyendiri yang bertahan hidup di apartemennya bersama seisi penghuninya dari para monster yang membunuh umat manusia. Apakah serialnya akan lebih seru dari webtoonnya? Langsung saja kita masuk ke dalam dan intip CD-nya. Film langsung diperlihatkan pada kelompok militer yang siap siaga mempertahankan benteng mereka dari para monster yang menyerang manusia. Di sana terlihat banyak monster yang sudah sekarat di mana-mana, dan ada pria berjalan mendekati para militer yang ditembaki dengan senjata katunya point blank dan M4 yang dilengkapi dengan scope kali 4. Dan awal film pun dimulai. Film diawali dari kamar seorang pria yang kecanduan dengan game online-nya. Dia bernama Cha Hyun-soo, berumur 19 tahun yang berhenti bersekolah. Dia seorang penyendiri yang mengurung dirinya dan suka melukai dirinya sendiri. Di luar kamarnya ada ibunya yang ingin mengajak Hyun-soo untuk liburan keluarga. Hyun-soo tak memperdulikannya dan tetap melanjutkan bermain game online-nya. Di perjalanan, ibu, ayah, dan adiknya bercekcok karena keluarganya sudah tak harmonis lagi semenjak Hyun-soo mengurung dirinya dan berhenti bersekolah. Tiba-tiba, ada pengendara truk yang mimisan dan pingsan dengan laju berkecepatan tinggi. Truk itu menghantam keluarga Hyun-soo yang ada di dalam mobil. Mereka pun meninggal dengan sangat tragis, dan Hyun-soo mendatangi tempat berdoanya mereka. Di sana dia terlihat kesal, namun bukan kesal karena ditinggal oleh mereka, melainkan karena tabungan yang keluarganya miliki hanya 30 juta won, yang menurutnya tak sanggup menghidupi dirinya untuk selamanya. Suatu hari Hyun-soo berjalan dengan membawa tas yang diisi oleh keyboard dan peralatan tempurnya untuk bermain game, sampai monitornya pun digenggam olehnya. Dia memutuskan untuk pindah rumah ke apartemen yang bernama Green Home. Di depan apartemen itu ada satpam yang sedang mencukur tanaman liar. Namun tiba-tiba baling-balingnya patah dan terhempas yang hampir mengenai kepala Hyun-soo. Panggil saja dia satpam busuk. Kemudian Hyun-soo masuk ke dalam kamar yang bernomor 1410. Hyun-soo terlihat tak memiliki semangat untuk hidup di tempat itu, dan memutuskan pergi ke atap untuk mencoba bunuh diri. Tetapi di tengah keputusasaan itu, dia melihat ada wanita di dekat tempatnya berdiri, yang sedang menari balet dengan sangat anggun dan seksoi tentunya. Hyun-soo terus memperhatikan lekuk tubuhnya mulai dari ujung kaki hingga ujung kepalanya. Wanita itu terus menari dan mengeluarkan skill memutarnya yang membuat mata Hyun-soo tersepona melihatnya. Tetapi keindahan wanita itu terhenti oleh permen karet yang parkir sembarangan di sana dan menodai sepatunya. Wanita itu akhirnya berhenti menari dan memulai pembicaraan kepada Hyun-soo. Dia juga menyuruh untuk jangan mati di sini karena akan merepotkan banyak orang di apartemen itu. Wanita itu bernama En-yu, seorang wanita yang sangat jutek namun sebenarnya perhatian. Dan Hyun-soo lalu kembali ke kamarnya. Di tempat pos satpam ada ibu-ibu yang memberi sekotak ikan kepada Pak Satpam. Panggil saja dia Bucha. Dan dia pun pergi. Tak lama Pak Satpam membuka kotak itu dan isinya sudah busuk yang dihinggapi oleh banyak lalat. Satpam itu pun tiba-tiba mimisan dengan darahnya yang keluar sangat banyak. Kemudian Satpam datang ke kamar Hyun-soo untuk memberi formulir penghuni apartemen dan meminta maaf atas kejadian di pagi hari dengan memberi sebotol minuman ornaminsi. Di tempat lain ada wanita yang sedang bermain gitar di kamar 1510 yang akan segera pergi bekerja. Dia bernama Yoon Jisoo, seorang wanita gitaris yang berhati lembut. Di depan lift, Jisoo bertemu dengan ibu-ibu yang membawa anaknya menggunakan roda kereta bayi. Panggil saja dia Bu Im, seorang wanita penyayang anak. Tetapi Jisoo tak melihat anaknya dan merasa tak nyaman yang akhirnya tak jadi naik lift. Sesaat kemudian, ada seorang pria bernama Jung Jeon yang menjelaskan kalau anak ibu itu kecelakaan dan meninggal akibat lalainya dirinya yang menjadi trauma. Dan setiap hari dia membawa roda yang tak ada anaknya. Pria itu seorang guru bahasa Korea yang akan pergi ke gereja. Di kamar lain ada seorang pria yang terlihat garang seperti preman. Dia bernama Sanwook, yang sedang mengikat seorang penghuni di kamar itu. Hari pun berganti. Hyun-soo keluar kamar untuk mengambil paket miliknya yang ditinggalkan di depan pintunya. Tetapi semuanya berantakan dan mengarah ke kamar sebelah. Dia pun sempat menghampiri kamar itu dan melihat ada tangan yang mengambil potongan kepala kucing yang dilumuri dengan banyak darah. Dia pun ketakutan dan mengunci pintu kamarnya. Tak berselang lama, ada wanita yang meminta tolong di depan kamar Hyun-soo. Wanita itu memohon untuk membuka pintunya dan menemaninya karena ketakutannya. Tetapi Hyun-soo dengan otak gamersnya yang sudah diasah hingga matang tak langsung membuka pintunya.
dan menyuruh wanita itu untuk menunjukkan tangannya terlebih dahulu. Firasat buruk Hyun-soo pun terbukti langsung dengan wanita itu yang berubah menjadi mengerikan. Beruntungnya ada yang menyalakan musik, dan terdengar hingga ke lantai bawah karena apartemen itu tak kedap suara. Wanita mengerikan itu langsung pergi ke tempat suara musik berasal, yang dimana suara itu berasal dari kamar Jisoo, yang bertepatan di atas kamar Young-soo. Kemudian Hyun-soo keluar dengan tongkat pel yang sudah dipatahkan, dan bertemu dengan San-wook, tetapi dia langsung pingsan di tempat. Di tempat Jisoo, dia melihat wanita mengerikan yang mendobrak pintunya. Jisoo pun sedikit ketakutan dan memegang tongkat baseballnya. Sesaat kemudian suasananya menjadi tenang, dan San-wook datang ke depan kamarnya Jisoo, tetapi wanita mengerikan itu sudah menghilang. Di lantai bawah, seluruh penghuni berkumpul karena tak bisa keluar akibat terkurung oleh shutters, dan jaringan handphone pun tak ada. Di sana ada pria bernama En-yuk, kakak dari En-yu wanita penari balet. Dia seorang pria cerdas yang akan membobol ruang manajemen atau ruang kendali di apartemen itu. Kemudian ada wanita yang mencoba menelpon dengan telepon kabel di sana tetapi tetap tak ada jaringan. Wanita itu bernama Yi-kyung, seorang petugas damkar yang dulunya sempat menjadi militer. Dan di dalam ruang kendali itu juga ada bapak-bapak pemilik swalayan. Dia bernama Sokyeon, seorang yang pelit, rakus, KDRT, dan perhitungan. Di sana dia mencoba mencari saklar yang membuka shutters yang mengurung mereka. Yang akhirnya dia menemukannya lalu membukanya. Tetapi di luar ada yang berdiri dengan perawakan anehnya. Mereka pun kebingungan dan terdiam sejenak. Lalu En-yuk menyadari kalau itu monster dan langsung menyuruh menutup kembali shuttersnya. Tetapi monster itu sudah masuk dan membunuh salah satu penghuni di sana dengan menghisap darah korbannya sampai kering. Panggil saja dia monster smoker. En-yuk pun dengan sigap langsung menyemprotkan apar untuk mendorong smoker keluar dari apartemennya. Di saat isi apartnya habis, Yi-kyung langsung mendorong smoker itu dengan tubuhnya hingga kakinya terkena serangan smoker. Lalu En-yuk menahan shuttersnya untuk menunggu Yi-kyung, dan akhirnya berhasil masuk dengan hampir terkena serangan smoker yang ada di luar. Mereka pun melihat kembali keluar sana dan terdapat banyak monster beraneka ragam dan bentuknya yang sangat mengerikan. Di kamar Hyun-soo, ada Jisoo yang menemaninya karena San-wook menitipkan kepadanya, dan San-wook berkeliaran di apartemen itu. Namun Jisoo meninggalkan Hyun-soo untuk memastikan keadaan di luar. Dan di tangga, dia melihat ada pria yang meliriknya sambil mendekatinya dengan hidung yang keluar banyak darah. Sontak Jisoo langsung menghantamnya dengan tongkat baseballnya. Tak lama, Jaeon datang dengan menyuruhnya untuk jangan mendekati pria itu. Tiba-tiba pria itu bangkit kembali dengan tubuh yang sudah menjadi monster. Jaeon pun berlari mendekat dan menghunuskan katananya hingga membelah kepala monster itu, lalu pergi dari sana. Tak lama monster itu bangkit kembali dengan kepala yang hanya sebagian. Di tempat En-yu, dia terjatuh dari tangga, dan tak lama kemudian San-wook datang dengan berjalan santai. Tetapi tiba-tiba ada monster yang menerkamnya dari belakang. San-wook pun tergigit dan baku hantam sampai monster wanita itu lemas. Setelah monster itu terkapar, mereka pun pergi dari sana dan berjalan menuju lantai bawah. Di lantai bawah, mereka semua sibuk untuk menutup seluruh tempat keluar agar monster tak bisa masuk. Dan Bucha menahannya karena anaknya masih ada di luar. Sesaat kemudian mereka mendapatkan sinyal kembali dengan pesan darurat dari pemerintahan bahwa pada saat ini dunia sedang dilanda wabah penyakit yang tak tahu sumbernya, yang dimana gejala awalnya berupa mimisan, tak sadar diri, dan berperilaku agresif. Pemerintah juga menyuruh semua yang mengalami gejala itu untuk dikarantina. Sesaat kemudian San-wook datang dengan muka seram bersama dengan luka di pundaknya yang membuat suasana di sana ketakutan, dan Sokyeon menyuruh Byung-il untuk mengeceknya. Dan dia pun mengetahui luka itu bekas gigitan. Sokyeon pun langsung menggunakan stun gun-nya karena takut wabah itu menyebar darinya. Di belakangnya En-yu datang dengan tak ada yang melihatnya, dan sang kakak menutupi darahnya dengan kemeja miliknya. Di dalam ruangan San-wook diikat, dan Sokyeon datang dengan membawa pisau untuk membunuhnya. Di saat mendekat, San-wook menendang kakinya, dan menyundulnya sampai membuatnya pingsan. Lalu San-wook berhasil melepas dirinya dan bertemu kembali dengan En-yu di luar. Di tempat Hyun-soo dia sudah terbangun dan melihat pemandangan di luar yang hancur berantakan sambil mengeluarkan darah pada hidungnya, yang artinya dia sudah mengalami gejala awal monsterisasi. Di waktu yang sama, Hyun-soo dan En-yuk searching mengenai wabah yang terjadi pada saat ini. Dan di salah satu web mereka menemukan sedikit petunjuk yang menuliskan kalau ini bukan penyakit, melainkan kutukan. Mereka pun menemukan solusi bertahan hidup di saat mengalami gejala monsterisasi. Namun sebelum selesai membacanya, tiba-tiba koneksi mereka secara bersamaan hilang. Petunjuk itu pun lenyap di depan mata mereka. Lalu Hyun-soo melihat catatan handphonenya yang merencanakan bunuh diri pada tanggal 25.
dan meyakinkan untuk bunuh diri hari ini karena dirinya sudah mengalami gejala mimisan, yang setidaknya dia akan mati sebagai manusia. Tak lama kemudian, Hyun-soo mendengar ada suara di luar jendelanya. Ia pun melihat ada pria yang akan pergi keluar untuk mencari persediaan makanan dan meninggalkan kedua anaknya. Tetapi baru saja beranjak keluar, ada monster leher panjang dengan mata yang besar menghampirinya dan membuat pria itu terjatuh. Hyun-soo pun melemparkan LCD kesayangannya untuk memancing monster itu agar tak menyerang anak-anak. Dan akhirnya Hyun-soo tertangkap monster itu seperti dililit oleh ular anaconda. Tiba-tiba leher monster itu terputus dan Hyun-soo pun selamat. Ia pun langsung melihat keluar. Di sana ada pria dengan memegang tongkat ketiak layaknya memegang senapan. Dia bernama Han Du-sik, seorang yang menyelamatkan Hyun-soo dengan senapan rakitan miliknya. Dia seorang pensiunan militer dengan pangkat letnan 1 yang ahli dalam persenjataan. Du-sik pun menyarankan untuk jangan bersuara karena para monster dapat mendengar dengan jelas. Dan menanyai Hyun-soo, apakah ingin menyelamatkan anak-anak atau tidak. Hyun-soo pun mengatakan ingin menyelamatkannya, dan datang bersiap-siap pergi ke kamar Du-sik dengan membawa tongkat yang ujungnya dilengkapi dengan pisau dapur. Di lantai bawah, Sokyeon baru terbangun dan dia mencari Sang-wook dengan rasa kesalnya karena membuat kepalanya benjol, dan melampiaskan kekesalannya kepada istrinya. Sokyeon pun mengecek toko miliknya yang akan segera basi karena listrik di sana padam. Dan Eun-yuk datang untuk mengatakan kepada Yi-kyung kalau dia akan mengecek ruang listrik. Tetapi Yi-kyung mengambil alih tugasnya dan mengambil perlengkapan di toko Sokyeon dengan paksa. Karena Sokyeon orang yang sangat perhitungan dan juga pelit. Di tempat lain, Jeon dan Jisoo menemukan seseorang yang diisolasi menjadi mumi. Dia bernama Choi Yoon-jae, yang mengatakan kalau di sini ada perampok, yang dimana perampok itu mengarah kepada Sang-wook. Akhirnya mereka keluar bertiga dengan membawa senjata masing-masing. Di tengah jalan, Yoon-jae ingin berpisah dan kembali ke kamarnya, karena takut menjadi beban kepada mereka berdua, yang akhirnya mereka pun berpisah. Di sana Hyun-soo berhasil mendatangi kamar Du-sik, dan menanyai cara menyelamatkan anak-anak bersama-sama. Du-sik pun menunjukkan kakinya yang lumpuh, yang berarti Hyun-soo harus menyelamatkan anak-anak seorang diri. Dia pun merubah tongkat tak berguna Hyun-soo menjadi senjata listrik, dan menyarankan untuk tak melawan monster itu sebisa mungkin. Karena tongkat senjatanya tetap takkan bisa membunuh para monster. Hyun-soo akhirnya pergi sendiri untuk menyelamatkan anak-anak dengan tongkat barunya. Di perjalanan, dia bertemu dengan monster tak bermata. Panggil saja Monster Ajin. Monster Ajin itu terus menyerangnya dengan melihat targetnya melalui indera pendengarannya. Tetapi Hyun-soo terus menghindarinya dan berhasil menancapkan tongkat listriknya yang membuat monster itu terkapar. Akhirnya dia berhasil sampai di kamar anak-anak dan membawanya keluar dari sana. Mereka bernama Kim Yong-soo dan Kim Soo-young. Di tengah jalan dia mengeluarkan darah dari hidungnya yang kedua kalinya. Dan ada suara di dalam hatinya yang menyesatkannya hingga dia tak sadarkan diri. Anggap saja itu adalah monster yang ada di dalam tubuhnya namun belum terbangun sepenuhnya. 왕따냐? 괜히 여러 사람 귀찮게 만들지 마. 딴 데도. 원래 꿈이라는 게 그렇지. 죽어버려. 난 네가 증오하고 싫어하는 사람들을 모조리 사라져버리게 할 수 있어.